Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang di atas, ibu-ibu yang di atas, bapak-bapak jamaah yang di atas bisa mendengar ya? Alhamdulillah. Monggo Pak Dwi dan saya jalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian yang selalu kita sayangi, dan mudah-mudahan Allah merahmati kalian semuanya. Pertama kali marilah kita ucap syukur alhamdulillah karena di sore hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-18, dan insya Allah tinggal 11 hari lagi ke depan kita akan meninggalkan Ramadan. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan nikmat sama Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, karena pada hari ini panjenengan semuanya diberi waktu untuk bisa hadir menghadiri undangan takmir Mushola Al-Ihsan dalam rangka menjalankan salah satu program di bulan Ramadannya, yaitu bakti sosial dengan tema berbagi keberkahan. Dan alhamdulillah Ramadan 1444 Hijriah ini kita ambil tema Ramadan Sakur, dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan nikmat yang bisa kita syukuri, dan syukur itu nanti kelak menjadi syafaat kita, wasilah kita untuk bisa terus berkarya, untuk selalu terus meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rawuh panjenengan ke sini dengan niat ikhlas, setiap langkahnya menggugurkan doa, setiap tapaknya mengangkat derajat panjenengan semua, dan mudah-mudahan duduk kita yang ada di sini merupakan bagian dari taman-taman surganya Allah, di mana Allah menurunkan sakinah ke dalam hati kita, Allah mengepakkan sayap-sayap para malaikatnya kepada kita, dan juga Allah menyebutkan nama-nama kita satu persatu di hadapan makhluk-makhluknya Allah yang mulia. Sholawat serta salam marilah kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat yang kita sampaikan kepada beliau kelak menjadi pemberat amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang kami sayangi, sebelum acara dimulai saya bacakan beberapa susunan di sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan anak-anak kita dari TPQ Al-Ihsan, kemudian sambutan takmir Mushola Al-Ihsan yang insya Allah nanti akan disampaikan Ketua Takmir kita Bapak Trianto, dan selanjutnya sambutan Ketua PCM yang alhamdulillah Bapak Itkon sebagai Ketua PCM hadir di tengah-tengah kita, dan acara selanjutnya tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Khairi Mojokerto dengan tema, sekali lagi ini saya sampaikan temanya menarik sekali, temanya ialah kesaktian orang berpuasa. Jadi saktinya orang berpuasa seperti apa nanti insya Allah akan disampaikan beliau. Dan acara selanjutnya adalah pemberian santunan dan bingkisan yang insya Allah akan kita sampaikan, santunan kepada anak-anak kita, kemudian bingkisan kepada saudara-saudara kita guru TPQ di musola dan masjid di sekeliling Mushola Al-Ihsan, dan juga pemberian bingkisan dan apresiasi kepada para imam dan marbot di musola, di lingkungan Mushola Al-Ihsan. Baiklah, kita mulai acara kita yang pertama dengan kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita sambutan dari
mohon maaf, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan anak-anak TPQ Musola Al-Ikhwan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini cucu-cucu dari panjenengan semuanya, mudah-mudahan kelak menjadi penerus kita yang selalu menjaga Al-Quran dan menjaga Islam dan iman di lingkungan Kemiri. Untuk selanjutnya sambutan takmir Musola Al-Ihsan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Bapak Trianto. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan sehat, sempat untuk menghadiri undangan kami dari Ketua Takmir Musola Al-Ihsan. Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam adalah kita tetap curahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang taat menjalani perintahnya. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Ketua Takmir Musola Al-Ihsan pertama-tama ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ketua PCN, Bapak Dr. Andes Ibnu Masudi MK. Kemudian tadi Ustaz ini masih dalam perjalanan. Bapak Ibu sekalian, di sore hari ini Musola Al-Ihsan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, yaitu temanya bakti sosial berbagi keberkahan. Untuk acara ini beberapa pihak saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, terutama kepada seluruh jamaah yang telah memberikan donasinya untuk kegiatan ini. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan cabang PT Enak Noto Barokah. PT Enak Noto Barokah itu yang punya brand Isana Fried Chicken. Saya ucapkan terima kasih atas support dukungannya dalam kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, sore ini kita mengundang beberapa imam musola masjid yang ada di sekitar desa Kemiri ini, kemudian adik-adik dari TPQ, kemudian para ibu ustadzah dari desa Kemiri dan sekitarnya. Terima kasih para ustadzah yang selama ini
telah memberikan pendidikan literasi Al-Quran kepada adik-adik di sekitar desa Kemiri ini. Bapak Ibu sekalian, Musola Al-Ihsan ini sudah mempunyai ID. Jadi secara resmi sudah terdaftar di Kementerian Agama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di klik Kemenang ID Musola Al-Ihsan Desa Kemiri, pimpinan Ranting Muhammadiyah Kemiri pasti sudah ada di Kementerian Agama. Kita sudah daftarkan untuk supaya kita bisa terpantau apa-apa yang ada di kegiatan-kegiatan di Musola Al-Ihsan ini. Salah satu manfaat dari ID, mungkin nanti musola-musola yang lain juga bisa mendaftarkan ke Kemenang, ya supaya kita kalau ada bantuan dari Kemenang, kita bisa mendapatkan bantuan itu. Itu salah satu manfaat kalau kita mendapatkan ID dari Kemenang. Selamat datang Pak RW, terima kasih atas rawuhnya di Musola Al-Ihsan ini. Kemudian kegiatan-kegiatan di Musola Al-Ihsan itu sudah banyak sekali, salah satunya yaitu silaturahim, silaturahim subuh akad. Untuk kegiatan ini saya atas nama Ketua Takmir mengucapkan terima kasih kepada ibu jamaah yang di sini yang selalu memberikan fasilitas untuk kegiatan silaturahim di 2 minggu kedua setiap bulan. Untuk ibu ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena setiap kegiatan silaturahim ini selalu memberikan fasilitasinya. Ibu ini selalu mengadopsi dari, kalau tidak salah itu kata-kata bijak dari dulu mantan Kapolri Ugeng Iman Santoso itu selalu mengatakan it is nice to be important, but it is more important to be nice. Jadi orang penting itu baik, tapi lebih penting itu jadi orang baik. Maksudnya jadi wong penting itu api, tapi lebih penting itu jadi wong api. Itu Kapolri Ugeng. Nah ini dipilih oleh salah satu anggota yang selalu mendukung kegiatan kita di silaturahim di Musola Al-Ihsan ini. Bapak Ibu sekalian, ini tadi Pak Haris tidak usah lama-lama, waktunya saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti untuk tausiahnya sudah ada Ustaz Goeri yang datang. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam menerima kami, menyambut kami, baik dalam tempat hidangan dan sebagainya kurang memadai. Saya atas nama Ketua Takmir Musola Al-Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri Abdul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Alhamdulillah beliau ini sebagai Ketua Takmir, insya Allah untuk 5 tahun ke depan Pak Tri sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh PCM. Sekali lagi saya juga ucapkan matur sembah nuwun kepada ibu-ibu dari PCA yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih yang mewakilinya. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua PCM kepada Bapak Ikon kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ajma'in. وقال تعالى كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق العظيم. أما بعد yang saya hormati para pimpinan Sabang Desa Sidoarjo, Ketua Ranting PRM dan PRM
Kemiri sekaligus dari daerah, kemudian Bapak RW yang saya hormati, kemudian dari Bapak Ketua Tamir dan para Ustadz, Ustadzah, TPK, Adesan dan lingkungan yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak-bapak yang memegang kunci masjid, buka tiko, masjid buka itu. Hari ini alhamdulillah Allah mentakdirkan kita ketemu di rumahnya. Di rumah Allah ini untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, menjalin komunikasi, menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu saling berbagi, saling mendoakan agar supaya sama-sama menjadi hamba Allah yang bertakwa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak, anakku yang saya cintai, betapa pentingnya kita hadir di tempat yang semacam ini. Masjid ini alhamdulillah sudah tercatat di Kemenag. Tadi diinfokan oleh Mas Daris, listriknya juga ternyata sudah turun kelas menjadi sosial. Alhamdulillah. Kalau biasanya listriknya di sini 1 juta, tinggal 250.000. Alhamdulillah. Soalnya kita 750.000. Alhamdulillah. Ini tidak lepas dari seluruh doa Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan penurunan itu bisa dipakai kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa bermanfaat buat kita semua. Hadirin rahimakumullah, kebersamaan di tempat ini adalah bagian daripada sebuah amal soleh yang diinisiasi oleh PRM Kemiri. Untuk itu saya sebagai Ketua PCM menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat seluruh PRM, PRA dari Kemiri yang mampu melakukan kegiatan yang luar biasa ini. Memang berbagi atau filantropi, sikap untuk posisi yadul ulia itu adalah utama. Oleh sebab itu hal yang semacam ini yang berbentuk ilmu amaliyah, amal ilmiah, langsung dakwah nyata itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Ini perlu kita perkuat untuk terus kita lakukan secara berkesinambungan, secara kontinu, sehingga akan turun dan bisa dipakai oleh PRM-PRM yang lain. Kenapa demikian? Pada posisi ini kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Saya tadi juga sempat ingat, karena ini saya sebagai PCM ke PRM, ada pertanggungjawaban yang memang nanti buat kita semua di akhirat nanti. Bapak-bapak yang hadir juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga masjid bersih dan tetap semarak. Di sini juga kalau merangkap sekarisasi juga bertanggung jawab mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermartabat serta bermanfaat. Pada satu kali kepemimpinan itu Bapak Ibu akan dimintai tanggung jawab. Pernah ada sebuah kisah yang mungkin buat kita sering mendengar, sering mengingat. Kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang terkenal jujur, terkenal tegas, dan memang termasuk berani sekaligus pula bertanggung jawab. Pada suatu kali melaksanakan turba, turn in the sky, jadi turun melihat kondisi umat, jalan ditemenin ajudan, temenin sahabat, jalan-jalan sampai ke pelosok suatu desa di tengah malam, sampai lebih dari tengah malam. Itu ada sebuah rumah. Rumah itu kita tahu bersama terdengar tangisan anak-anak. Nangis, nggak lama diam. Umar dengan ajudannya mendekat, dilihat, didengerin. Ibunya sudah tidurlah, masakan belum matang. Bangun lagi karena kelaparan, bangun lagi, ditidurkan lagi. Akhirnya karena beberapa kali, akhirnya Umar mengetuk pintu salam, ditanya ada apa. Memang itu ternyata di situ
Apa yang dimasak? Anaknya nangis kenapa? Karena memang belum makan. Yang dimasak apa? Kok nggak mateng-mateng dari tadi? Soalnya sudah nunggu di luar dari tadi. Ternyata yang dimasak adalah batu. Karena untuk ngujui agar supaya si anak itu tenang bahwa semangatnya sampai nunggu mateng iso keturun. Karena keluwen ya keturun ya tangi mana ya. Sehingga pada saat itu si ibu itu ngomong, yang ini ki dadi wong susah. Umar sebagai Amirul Mukminin gak tanggung jawab. Sampai itu bahasa orang sekarang itu sampai sumpah serapah. Naudzubillah. Artinya Umar merasa amat salah. Ternyata di wilayahnya itu ada rakyatnya yang sangat menderita, sampai anak-anaknya itu belum makan, sampai ditipu dimasakkan batu. Akhirnya Umar langsung pamit keluar bersama ajudannya, langsung ke markas ya di Baitul Mal, memikul 1 karung gandum. Namanya presiden kok gendong sak karung gandum. Ya ajudannya bingung, direbut maunya digendong. Ndak wis, aku sing tanggung jawab. Apa kamu mau memikul tanggung jawabku di hadapan Allah dengan kemelaratan, dengan kemiskinan rakyat itu? Aku nanti jawab. Makanya itu digendong sendiri sampai ke rumah itu. Akhirnya 1 gandum karung itu diberikan, kemudian dimasak, ditungguin sampai kenyang. Akhirnya si ibu terima kasih. Akhirnya bilang juga si ibu itu, ternyata sampean itu lebih baik daripada Amirul Mukminin Umar. Masya Allah. Akhirnya Umar bilang karena memang dia pakai menyamar ya, disamarkan wajah. Jadi tidak tahu bahwa yang dihadapi itu adalah Umar bin Khattab. Umar bilang besok datanglah ke Baitul Mal, ke istana, jatahmu dapat. Ternyata besoknya akhirnya pagi-pagi udah datang di sana. Umar sendiri yang menyerahkan itu karena merasa salahnya kepada Allah. Betapa kagetnya ibu itu, ternyata yang dinyatakan adalah Umar gitu. Dan Umar pun menyatakan minta maaf. Hadirin Allah yang mulia, apa yang dapat kita ambil dari kisah Umar bin Khattab? Kita semua itu adalah pemimpin. Dari BCA memimpin cabang kegiatan di tingkat Asia. PRM juga demikian, sebagai ketua takmir juga bagaimana membuat masjid itu ramai. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, sebagai pengelola masjid yang kita adalah memiliki tanggung jawab bagaimana masjid itu terjaga rapi, bersih, kegiatannya enak, bisa semuanya mendatangkan jamaah yang banyak. Itu adalah tanggung jawab. Dan itu nanti akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Seperti itulah Umar akhirnya merasa bersalah tatkala ketidakberhasilan itu terjadi di depan mata. Akhirnya Umar pun memperbaiki itu dengan sebagainya penuh tanggung jawab, sekaligus berani meminta maaf kepada itu. Makanya apapun posisi kita, beban yang disandang oleh kita, mari kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya, kita laksanakan sebaik-baiknya, agar supaya itu nanti adalah sebagai bekal kita menghadap Allah. In ahsantum li anfusikum. Kita berbuat sebaik-baiknya itu adalah memang untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, seperti kita di masjid, apalagi Bapak Ibu adalah di masjid. Bagaimana menciptakan masjid itu anak-anak supaya nyaman? Karena di situ anak-anak nanti kan akan diberikan kegiatan-kegiatan TPQ, kegiatan baca tulis Al-Quran. Nggak mungkin lah di masjid itu diajari tinju, kan? Ya pun. Jadi toko omah ini nggak boleh sarung tinju, toko masjid tinjuan nggak ada lah. Di masjid juga tidak ada bahwasanya di sini diajarin bertengkar, tidak. Di masjid itu diajari bicara adalah bicara yang baik. Man kana yu'minu bil yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik. Kayak iso ngomong apik ming. What is ming? Mingkem. Di masjid tidak pernah diajari untuk nyerocos, apalagi nyinyir. Nyinyir itu kan susah. Seperti kejadian sampai itu ya, kisah kalau di dalam cerita buku itu Nasaruddin Hoya, Abu Nawas lah, paling gampang gitu Abu Nawas. Kisah ini adalah menggambarkan apapun yang kita lakukan memiliki potensi untuk dinyinyirin orang lain.
Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar cerita Abu Nawas ini atau Nasaruddin Huya. Sebab itu sebuah fenomena yang bisa ditiru sebuah nama. Nama bisa dipakai siapa saja. Abu Nawas berserta anaknya itu kan beli keledai ke pasar. Wes beli keluar pasar dituntun ke pasar melewati Kemiri lewati pos menawa guyu kabeh cek gobloke ono keledai kok dituntun kok gak ditumpahi loh ya ternyata nuntun keledai itu salah ini di mana tapi akhirnya melakukan itu sampai perapatan masjid di Meluru salah satu bapaknya naik dulu tuh bapaknya naik anaknya nuntun gitu sampai Meluru kan guyu mana lu cek nemen nih wong tua anak kok kon mlaku wong tua numpak keledai jok nemen-nemen kok dhewe wong tua cek gak ngerti nih lho ya salah ternyata yo wis mudhun mlaku ngulon ganti anake numpak wis sampai sedo kelompok wis lompok nglewati pos Pak wah anak kurang ajar yo jangan wong tua kok kon mlaku cek gak ngerti wis cet wis dawa wis cerita wis lho salah itu siapa yang mudun wis bingung Abu Nawas mbek anake ya apa enake numpaki karo ae wis keledai tumpaki wong loro keledai cilik sampai kidul sampai sekitar rumahnya ini Pak Saifulillah kan ono ketemu wong mana iki wong iki ya apa sih rek keledai sampe ditumpaki wong loro iku cek nemen gak duwe pri kemanusiaan belas lu salah mana ternyata akhirnya mundur wah salah mana akhirnya punya pikiran wis nek suwe dipikul wong loro keledai ketemu tekor bulu sida kare kono wong tambah kekel gak karu-karuan iki apa oh iki keledai kok digendong apa keledai gak apa-apa lha iki ya Allah lho keledai gak apa-apa cuma tambah digendong itu cek nemen Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apapun yang kita lakukan pada prinsipnya pada akhirnya bagi orang yang tidak suka akan menimbulkan potensi dinyinyirin. Nyinyirin itu ya dianggap salah aja. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita untuk di sini dilatih pada bulan Ramadan. Saya khusus bicara di masjid. Di masjid itu dilatih untuk bicara yang bagus-bagus. Qalan karimah, berkata yang memuliakan. Qalan sadida, berkatalah yang lurus. Waqulu qalan sadida. Qalan ma'rufa. Dalam Al-Quran juga kata-kata komunikasi bicara itu kan di qalan ma'rufa, berkatalah yang arif, yang santun, yang bijak. Atau qalan baligho, nek dijak ngomong-ngomongan, umpama gak cocok, ngomong senak. Apa sih kok keledai kok gendong lan loro. Lho kan ojo kok durung-durung guyu cekakaan. Inilah bahwasanya penting buat kita masjid adalah tempat kita bersama-sama bangun komunikasi lintas sektor, lintas sekat bersama-sama menghadap Allah. Surga bukan hanya untuk orang kaya, demikian pula surga bukannya orang miskin dilarang masuk. Surga adalah miliknya orang-orang bertakwa. Masjid adalah tempat membina orang-orang yang bertakwa. Masih ada waktu setengah bulan insya Allah Ramadan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Semoga kita tergolong orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Bila taufiq hidayah, walillahillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ikon sebagai Ketua PCM Sidoarjo. Dan beliau insya Allah sudah tidak lama lagi Ustaz di BCM, atau mudah-mudahan beliau masih tetap di BCM. Kita doakan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi kita terus di ranting-ranting, khususnya ranting Kemiri. Nyun sewu, ini nyun pangapunten semuanya karena mungkin seharusnya kita yang sowan jenengan, tapi jenengan saya paksa untuk kesini. Jadi
kami berusaha untuk menyuguhkan kepada panjenengan sebaik-baiknya. Jadi saya alhamdulillah Ustadz Khairi sampun rawuh, saya ngecek mau yang di atas ibu-ibu dengar, anak-anak, bapak-bapak sama anak-anak yang di bawah. Ini nyun sewu, semua sudah dapat di sana belum? So, yang belum coba teriak. Yang belum, yang sudah coba diangkat plastiknya, saya lihat. Nanti ada kececer, ibu coba dilihat, ada yang belum dapat atau ada yang belum dapat 2. Sampun semua ya alhamdulillah, matur sembah nuwun. Ya, ini kebetulan salah satu kacap dari di sana meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan kita. Dan insya Allah sekali lagi atas nama Takmir Mushola Al-Ihsan, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah simpatisan dan para donatur semuanya yang sedikit telah melonggarkan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita kebetulan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Ustadz Khairi rawuh. Matur sembah nuwun jazakallahu Ustaz, langsung dimawon Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan merahmati beliau, diberikan kesehatan, diberikan keluasan ilmunya sehingga beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita lebih lama dan diberikan kesempatan waktu serta kesempatan kesehatan iman dan Islam untuk bersilaturahmi dengan kita. Sekali lagi, judulnya apa? Sekali lagi, judulnya kesaktian orang berpuasa. Saktinya orang berpuasa itu seperti apa? Insya Allah nanti 20 menit ke depan akan disampaikan oleh Ustaz Khairi. Kepada beliau kami ucapkan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir mushola, sedaya panitia kajian, pengajian, pengantar berbuka, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, iktikaf, berbuka bersama, sholat berjamaah, dan berbagi insya Allah. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Amin. Hadis qudsi mengatakan, ya abna adama tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghinni wa asudda faqraka. Hai hambaku, sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku, aku akan menjadikan hatimu lapang, tenang, bahagia. Sebab itu pengajian penting dilakukan supaya hati umat Islam ini bahagia. Juga disampaikan oleh Allah, ya abna adam tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghinni wa asudda faqraka. Dan aku akan janjikan pada kalian, aku dinding, aku batasi, aku jauhkan kalian dari kefakiran. Karena itu majelis ilmu bisa jadi tombone wong sumpek, tombone wong sing dompete gripis. Napa dompet gripis? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat salam tersampaikan atas panutan ikutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan
Sholawat kita menjadikan cinta kepada beliau bertambah. Dampaknya akan diakui kita sebagai umat beliau, bisa bangkit nanti sebagai barisan kanan ashabul yamin, diberi minuman telaga haud, dan yang paling kita harapkan ada nama kita di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada satu bab yaitu haibah orang-orang yang berpuasa. Sebenarnya tema bahasa Arabnya ya haibah atau kehebatan, kesaktian. Nah di Jawa kita di kesaktian orang-orang berpuasa. Banyak sekali kehebatan yang diberikan oleh Allah atas orang yang berpuasa. Tapi tentu tidak mungkin cukup waktunya kalau 20 menit. Karena itu 20 menit ke depan mungkin dapat 1 atau 2. Mboten napa-napa kantuk-kantuk nggih. Apa itu diantaranya kesaktian yang didapat oleh orang berpuasa? Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Abu Umamah datang kepada Rasulullah. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian saya bertanya, minta nasihat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni perintahkan kepadaku ayam fa'uniyallahu bihi, satu amalan yang kalau itu aku lakukan maka Allah memberikan kepadaku manfaat, keluar saya dari semua masalah dan saya bisa mendapatkan harapan-harapan. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaika bisyam. Kalau kamu ingin mendapatkan solusi jalan keluar, kamu ingin cita-citamu tercapai terkabul, alaika bisyam, maka hendaknya kamu berpuasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena orang yang beramal puasa itu untuk urusan tercapainya harapan dan keluar dari masalah, puasa itu sudah tidak ada lagi yang mengunggulinya. Atas panjenengan kalau nanti puasanya ini benar 30 hari, harapan sampean bakalan tercapai. Solusi-solusi masalah akan diberikan oleh Allah. Bu. Otong enggel ngeten ibu-ibu lah. Puasa itu bukan amalan baru. Umurnya puasa itu setua umur manusia di bumi. Makanya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum itu perintah puasa sudah turun kepada nabi-nabi sebelum nabi kita. Kepada umat-umat sebelum kula panjenengan sedaya. Awal perintah puasa Nabi Adam niku lak penduduk surga. Halo. KTP ini Nabi Adam niku asli KTP surga. Makanya kula panjenengan sedaya niki anak turune Adam niki asline niku bukan penduduk bumi. Penduduk surga. Makanya kalau ada orang baik wafat, sebutannya orang-orang telah berpulang. Maksudnya balik mulai nang swarga karepe ngoten. KTP ini Nabi Adam KTP surga. Begitu digoda oleh iblis supaya dia makan buah kuldi yang menurut Ibnu Katsir ternyata buah kuldi itu bukan buah yang harum, yang lezat, yang hebat. Dia hanya asumbulah. Asumbulah itu biji-bijian koyok kedelai, koyok kacang hijau. Tapi karena digoda oleh iblis, dipaes-paesi, sing mek ngoten tok niku wau sawangane kaya hebat. Makanya kadang-kadang enten wong lanang-lanang ku selingkuh, selingkuhane luwih elek timbang bojone, enten. Kok kaya pengalaman ngono sampean. Kok aneh wong bojone ayu selingkuh ambek wong elek. Ya itu seperti asumbulah. Lalu kemudian oleh Allah diperintah Nabi Adam kakek moyang kita ini turun ke bumi. Alhasil sengenge surga niku benten kali sengenge matahari bumi.
Sengengene swarga niku mencahayai, menerangi, tapi tidak memanaskan. Sengengene bumi, begitu ditempatkan Nabi Adam di bumi, Nabi Adam kenging panas niku gosong. Nek teng mriki napa gosong? Nggih pereng, nggih. Asale resik, kuning terus tadi pereng. Maka Jibril diberitahu, Jibril, Adam iku kandhanono lek awake pengin putih maneh, kepengin balik asal sembuh seperti dia kala gak gosong, perintahkan kepada dia puasa tanggal 13, 14, 15. Yang kemudian puasa ini disebut puasa abiyat karena puasa memutihkan kembali kulitnya Nabi Adam yang gosong. Cuman niki pun boten berlaku damel sakniki sebab sakniki pun enten skincare. Jadi Allah sakno ambek juragan-juragan skincare niku. Kalau seandainya ndak ada ahli perawatan, tidak ada dokter kulit, wong ireng iso diputihno nganggo poso. Berhubung sudah ada ahli kulit, sudah ada dokter spesialis kulit, ada skincare, Allah sakno. Lah nek kabeh-kabeh tak putihno cukup poso 3 dina, lak ya kokot iku pabrik skincare. Bu. Tapi nek enten penyakit kok diwarasno nganggo ilmune donya, dokter-dokter kulit wis angkat tangan kabeh, maka solusi langit dipakai lagi. Monggo poso 3 dina. Posone Nabi Adam. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi Adam dapat masalah kulitnya gosong, solusinya puasa. Nabi Nuh, beliau terkatung-katung di atas lautan. Karena waktu itu sudah tidak ada daratan, air dari atas, dari bawah, banjir, semua orang manusia mati kecuali umatnya Nabi Nuh yang baik. 1 tahun di atas kapal, Nabi Nuh itu punya harapan besar. Apa keinginannya? Bertemu dengan daratan. Jadi nek kula panjenengan sedaya niki turunane umat Nabi Nuh, pasti turunan umat Nabi Nuh jenengan, tidak mungkin tidak. Karena sebelum itu semua orang sudah mati. Halo? Nanti mau ngoten-ngoten niku lah sampean. Semua orang sudah mati kecuali Nabi Nuh dan umatnya yang baik-baik. Karena itu setelah Nabi Nuh itu sudah tidak ada orang buruk. Cuman setelah orang baik ini lahir di bumi, ada di muka bumi, muncul orang jahat lagi. Maka ini sudah sunatullah Bapak Ibu. Meskipun dunia ini diulang-ulang, misalnya orang jahat dimatikan lagi, tetap akan muncul lagi orang jahat. Ini kehidupan. Makanya sampean dalam satu lingkungan jangan berharap bebas dari orang jahat. Selalu ada wak lampir di kampung kita. Kalau panjenengan memang Arya Kamandanu, sampean pasti musuhan ambek Empu Tombajil. Nek panjenengan sembara mesti duwe musuh jenenge Mak Lampir. Nek sampean Brahma Kumbara, muncul sampean mesti Gartika. Tapi jangan pernah sampean merasa bebas. Saumpama donya gak ana wong elek mungkin enak, tidak mungkin. Tapi kita balik lagi, harapannya Nabi Nuh sudah tercapai, bisa bertemu daratan. Dan kita sebagai turunannya umatnya Nabi Nuh pasti punya sifat itu. Napa niku? Nek ana wong urip nduk pesisir kepengin rekreasi nang gunung. Nek enten tiyang urip di gunung kepingin delok laut. Nek enten wong desa kepingin keren numpak lift nduk mall. Tapi wong kutha sing omahe padet, macet kepingin nang desa. Lah pancen turunane umat Nabi. Tapi memang selesai. Diberikan oleh Allah bertemu daratan. Turun lagi kita ke Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak diterima oleh umatnya. Nabi Yunus dijatah adab untuk umatnya hari Rebo. Nabi Yunus sudah keluar hari Selasa. Sehingga belum waktunya keluar, sudah keluar dapat hukuman dicemplung no laut. Pada saat kecemplung laut dimakan ikan. Masalahnya Nabi Yunus nopo? Pertama tidak disukai umat. Kedua diundi masuk ke laut. Ketiga dimakan ikan. Ini namanya dalam bahasa Yunani sudah jatuh, tertimpa tangga, kerubuhan tembok. Tapi apa yang diamalkan Nabi Yunus? Beliau berpuasa dalam perut ikan. Ibnu Katsir, Imam Qurtubi mengatakan 7 hari
berpuasa dan beliau terus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi nek poso panjenengan sampean dampingi dengan zikir itu, lamun sampean menghadapi masalah ruwet, keluar insyaallah ba'da Ramadan. Bu. Makane nek enten kok wong bojone kadu ucul dijokok pelakor, mumpung poso zikire la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau ada orang yang ditipu, identitasnya digunakan untuk pinjam uang, yang pinjam kemudian pergi, yang nyaur dia, sertifikatnya juga hilang, jatuh tertimpa tangga. Puasa ditambahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keluar nanti ba'da Ramadan, selesai urusan sampean. Amin. Pun diamalaken apa dereng? Wah, ngeten iki pancen nek mboten kanca plek mboten kula kandhani. Kemudian turun lagi kita ke siapa? Nabi Musa. Nabi Musa puasa 40 hari. Kenapa? Karena beliau ingin umatnya yaitu Bani Israel yang waktu itu disiksa Fir'aun, disiksa oleh orang-orang Mesir, ingin keluar dari Mesir. Berarti itu harapan kan? Harapan. Apa yang terjadi? Puasa 40 hari. Jadi puasa 40 hari ini nggih enten cantolane. Ndek Jawa dilakoni tapi rada keliru. Nggih. Mergo napa? Posone wisol. Saumpama poso berbuka tetap boleh. Masalah ini ku posone wisol bersambung terus. Poso ngeplak 40 dina. Apa meneh pati geni gak oleh ketemu cahaya. Bareng metu dirapal aji. Napa? Gelap saketi, aji braja musti, lembu sekilan. Ya kena digawe, tapi napa? Dileboni jin. Nek sampean modele umatnya Nabi Muhammad, tahu sejarahnya Nabi Musa, yang kita ambil hikmahnya. Puasa 40 hari, Nabi Musa dipanggil. Musa, sudah waktunya kamu ke Bukit Tursina. Sampai ke Bukit Tursina diabadikan watini wazaitun waturisinina wahadal baladil amin. Dapat apa di Bukit Tursina? Dapat wahyu dan perintah. Setelah dapat suhuf, dapat perintah, keluar kamu Musa bersama kaummu. Nanti ketika kamu sudah ketemu lautan, nduk kono engko tak kai jalan keluar. Bu. Jadi nek nurut ayat watini wazaitun, sakjane Bu, nek enten tausiah akan disampaikan niku sing bener watini wa zaitun. Itu makanan jasmani dulu. Makanan jasmani niku buatin, minumnya minyak zaitun baru diceramai. Cara ndek praktek kehidupan nggih saderenge ngaji sing bener mangan sik. Mangkane nyeramai wong luwe, wong lesu kaya ngeten niki nggih pelanggaran. Nurut ayat niki Cuman karena panjenengan sudah mengalami musaisasi dalam jiwa panjenengan, rodok-rodok onok jiwa Nabi Musa, mau menerima wahyu pada lapar. Nah itu hebatnya orang puasa. Maka keluar Nabi Musa bersama kaumnya nyebrang. Itu pun waktu akan nyebrang gak ngerti carane. Ya Musa idrib biasohal bahr. Pukulkan tongkatmu Musa supaya kamu bisa lewat. Pukulkan ke lautan, laut terbelah, Nabi Musa lewat. Lalu Fir'aun ikutan. Cuman Allah nggak senang Fir'aun selamat, sehingga ditutup kembali lautnya. Fir'aun hampir saja syahadat, mergo kelelep. Waktu kelelep dia sadar, waduh, nek ngono aku duduk Tuhan. Buktine iki kelelep ya help me. Wah, akhirnya begitu akan syahadat, malaikat gak terima, diambilkan tanah dari dasar laut dilebokno nang cangkeme Firaun. Akhirnya mboten sida syahadat apa. Nah, jadi syahadat. Jadi nek ana wong ngomong malaikat itu ndak punya nafsu, ya, tapi ya malaikat itu iso sentimen. Hadirin, kemudian turun lagi ke Nabi kita Nabi Muhammad, beliau juga punya harapan. Karena apa? Beliau waktu itu sholat menghadap Baitul Maqdis, Palestina.
Tapi Rasulullah tidak mau seperti ibadahnya orang Yahudi. Beliau kepingin supaya Ka'bah menjadi pusat kiblat. Berdoa, puasa, maka 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 5 bulan, berarti pinten niku? 17 bulan Allah berikan harapannya Nabi Muhammad diperintah pindah kiblat dari Palestina yaitu Baitul Maqdis ke Ka'bah. Napa? Makkah al Mukarramah. Nah, terus para rawuh nek panjenengan punya harapan besar, sampean lakukan doa-doanya, mohon pada Allah di bulan puasa ini, sampai nitung. Kalau umatnya Nabi Muhammad, insya Allah 17 bulan akan dikabulkan. Halo? Sampai nanti mau coba periodisasi dikabulkannya doa. Wah, nggih nek mboten kanca plek nggih mboten kula kandhani ngeten iki. 17 bulan. Kalau levelnya orang yang kepingin umroh gak ada duit, levelnya kepingin duwe kaplingan dereng duwe tabungan, 17 bulan. Pokoke posone temen. Nek mboten tembus berarti posone kurang garing. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami. Tapi pembicara yang bijak itu harus berhenti pada waktu yang tepat. Saya garis bawahi, apa sih hidup ini? Hidup ini tidak lain bagi manusia ingin keluar dari masalah dan ingin tercapai cita-cita. Itu selesai dengan puasa. Sampeyan wong sakti, jangan disia-siakan. Mekaten sing saged kula sampaikan, marilah kita bermohon berdoa, mudah-mudahan Allah selalu pilihkan atas kita takdir yang baik-baik, dijauhkan dari segala takdir yang buruk, diberikan atas kita rezeki barokah, umur panjang, mboten perlu dawa-dawa nggih 117 mawon. Liridllahi taala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi shamat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah pendamping hidup kami, anak keturunan kami, bagian dari orang-orang yang solih solihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan apapun yang Engkau amanahkan pada diri kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah. Karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satu pun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, berikanlah pada kami semua yang hadir di majelis ini rizki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang mengalami sakit dari diri dan dari anggota keluarga kami, maka berikanlah kesembuhan. Karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidak satu pun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru sakoman. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, apakah itu sahabat-sahabat kami, guru-guru kami,
saudara-saudara kami utamanya atas kedua orang tua kami. Maka himpunkan segala kebaikan dan kemuliaan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah, juga dari wabah, balak dan fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satu pun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala khilaf mohon dimaafkan. Kami akhiri billahi fi sabilil haq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Al birru manittaqa. Nasrun minallahi wa fathun qarib. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama nanti ini untuk anak yatim, kami akan panggil satu persatu untuk maju ke depan. Alhamdulillah, kegiatan ini perlu ditiru dengan musola-musola lain karena sangat positif sekali. Karena bisa berbagi rasa, berbagi juga termasuk silaturahmi antara sesama tetangga, sama musola untuk lebih rukun, lebih apa ya, silaturahmi lah, lebih rukun sekali. Lebih akrab ya. Lebih akrab, iya betul, akrab. Ya. Ya, mudah-mudahan dapat ditiru dengan musola-musola yang lainnya. Sangat positif sekali gitu. Alhamdulillah. Insya Allah acara yang diadakan oleh Musola Al-Insan ya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan insya Allah. Karena isinya adalah berbagi dengan sesama, dengan anak-anak yatim, kemudian dengan para pengajar-pengajar Quran, para ustadz-ustadz yang berkecimpung di dalam kegiatan ibadah di masjid atau di musola ya. Insya Allah acara ini akan sangat bermanfaat untuk lingkungan terutama, bahkan khusus untuk acara-acara di luar Ramadan ini, teman-teman kami dari Masjid As-Sabirin itu, jamaah ibu-ibu itu banyak juga yang aktif ke sini untuk mengikuti kajian-kajian. Insya Allah musola ini sangat-sangat bermanfaat menurut kami, terutama untuk lingkungan, dan mudah-mudahan untuk kedepannya acara-acara seperti ini semakin lebih baik lagi dan akan semakin lebih terlihat lagi kebermanfaatannya untuk lingkungan.
Mudah-mudahan kami sendiri mewakili dari TPQ, mudah-mudahan TPQ-nya di sini juga semakin jaya, semakin sukses sehingga bisa menghasilkan anak-anak generasi Qurani insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Takmir Mushola Al-Ihsan, pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Kemiri yang bertempat di Perumahan Kemiri Indah, mengucapkan terima kasih kepada Hisana yang telah mendonasikan sebanyak 200 pack kepada Mushola Al-Ihsan dalam rangka acara berbakti kepada duafa, fakir miskin, dan yatim piatu. Dari kegiatan tersebut kemarin yang datang sekitar 210, tetapi alhamdulillah dari 200 itu bisa kita sampaikan kepada mereka yang datang pada acara tersebut. Mudah-mudahan Hisana menjadi salah satu brand fried chicken yang halal, yang bisa bermanfaat bagi kebutuhan kepada konsumen-konsumen, dan mudah-mudahan Hisana terus berjaya dan semakin bertambah besar omsetnya, kemudian tersebar semakin banyak sebarannya untuk outlet-outlet yang lain. Dan mudah-mudahan untuk di tahun-tahun berikutnya Hisana akan terus berkontribusi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Mushola Al-Ihsan. Atas nama Ketua Takmir Mushola Al-Ihsan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kemarin pada saat dihadiri oleh pimpinan cabang, kepala cabang Hisana di Sidoarjo, kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan kegiatan kami. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Hisana. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.